Saya pun dulu seperti Anda semua, sangat kekeh di dalam ajaran Trinitas. Tapi saya terbuka setelah 11 tahun membaca Alkitab, dari 2011 sampai 2022 baru yakin bahwa sepenuhnya Allah itu adalah Esa dan bukan Tritunggal. Shalom teman-teman, berjumpa lagi di video kali ini akan membahas tentang apakah Yesus dan Bapa adalah setara. Tentu pasti banyak yang memakai ayat aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu ini. Kita cek satunya seperti apa. Ya. Jadi kalau menurut Anda bahwa Bapa dan Yesus ini adalah satu dalam artian setara, berarti tidak ada beda antara Bapa dan Yesus. Mari kita lihat 1 Timotius 2 ayat 5. Kebetulan nama saya juga Timotius. Oke. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu Esa. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Allah, manusia. Di sini adalah Yesus, ya. Yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Teman-teman, di sini jelas bahwa yang namanya pengantara itu nggak mungkin sama dengan yang diantarai. Jelas di sini bahwa Yesus ini adalah pengantara antara Allah dan manusia. Setaranya di mana? Apakah kalau gini ya, kalau dianggap bahwa Bapa Allah yang Maha Kuasa itu setara dengan Yesus, maka sebaliknya juga bisa berlaku bahwa Bapa kan mengutus Yesus, berarti Yesus juga bisa mengutus Bapa. Tapi nggak mungkin kok, karena Yesus nggak mungkin mengutus Bapa, ya, nggak mungkin. Punya kuasa apa dia? Padahal kuasa yang dia lakukan itu ya dari Bapa juga, gitu kan? Padaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Diberikan oleh siapa? Berkuasa mana, yang memberikan kuasa atau yang diberikan kuasa? Di sini udah salah besar kalau menganggap Yesus itu setara dengan Allah Bapa, ya. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Itu jelas-jelas tidak setara, sama sekali tidak setara. Kenapa? Karena Yesus itu diutus, diberi kuasa, diurapi. Maka kalau setara, bisakah Yesus mengurapi Bapa? Tentu nggak bisa, ya. Ini lucu dan kurang ajar. Anak macam apa kok berani-beraninya malah ngurapin bapaknya? Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Artinya tidak setara dong. Nggak setara. Bukan pribadi yang sama. Gitu ya. Tadi ada kakak rohani, mantan kakak rohani saya di gereja lama saya, bilang, wow, kalau pengutusan itu bukan dua pribadi, yang jadi satu pribadi ngutus pribadi yang satunya. Ini tambah aneh lagi. Ya, aduh, Trinitas ini bingung soal ini gitu ya. Jadi siapa ngutus siapa ini nggak jelas gitu. Padahal jelas bahwa Yesus itu diutus, ya, diutus
untuk menebus manusia berdosa. Jadi udah jelas bahwa yang dilakukan Yesus ini adalah perintah Bapa. Jadi jelas bukan setara dengan Bapa Yesus itu. Lalu kita akan lihat di sini ayat-ayat andalan juga dari teman-teman Trinitas. Yohanes 1 pasal yang pertama, ayat yang ke-ehad alias yang pertama ya. Biar teman-teman tahu, ehad itu artinya adalah satu ya, angka bilangan satu itu ehad, bukan kesatuan ya. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Apalah ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi di sini jelas bahwa firman itu adalah Yesus ya. Kalau di sini adalah sebutkan bahwa firman ini adalah Yesus dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman bukan Allah. Lah kok bisa bersama-sama dengan itu? Kan berarti kan ada satu kondisi di mana ada kebersamaan di situ. Ini tangan saya nggak usah diomongin, bersama saya nggak usah, jadi satu kok. Tangan saya sedang bersama saya, tangan saya di situ misah sama saya. Yang namanya satu ya, satu tidak terpisahkan itu ya, ini jadi satu, tidak terpisah. Bukan kondisi yang istilahnya secara tempat itu bisa berbeda, yang satu di surga, yang satu di bumi, yang satu lagi di mana nggak ngerti. Bukan kayak gitu. Satu ya satu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, itu jelas kok. Ini kok jadi andalan kaum teman-teman Trinitas itu karena cuman ayat kata terakhirnya doang. Ini kan ada 3 statement kan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang dipegang itu cuman firman itu adalah Allah. Cuman dipegang itu tok. Jadi berarti bener Yesus itu Allah. Kalau teman-teman melihat bahasa asli Yunani ya, tentu tidak akan berkata demikian gitu. Firman itu adalah Allah. Oh, berarti kalau kita mau pegang firman itu adalah Allah, kita lihat sebelumnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti Allah dengan Allah. Oh, berarti ada 2 Allah. Mana esanya? Gitu kan. Analoginya gini. Jika 1 lusin mangga itu berarti 1 mangga, satuannya ya, 1 mangga ditambah 1 mangga tambah 1 mangga sampai total 12 mangga, baru bisa dikatakan 1 lusin mangga. Oke? Bukan 1 lusin mangga itu bukan berarti 1 lusin mangga ditambah 1 lusin mangga ditambah 1 lusin mangga sampai 12 lusin mangga baru dikatakan 1 lusin. Yang enggak kayak gitu. Bingung. Karena gini, Trinitas itu percaya bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu sama-sama Allah. Dan kalau dijumlah itu jadinya satu Allah. Ini kan kurang tepat ya. 1 Allah Bapa ya kan, 1 Allah Bapa ditambah 1 Allah Putra ditambah 1 Allah Roh Kudus dijumlah sama dengan 1 Allah. Ya enggak lah. Kalau substansialnya seperti itu berarti ada 3 Allah. Berarti kaum Trinitas mengakui bahwa ada 3 Allah, bukan 1.
Kan satuannya itu kan satu Allah. Itu misalnya sebutlah Bapa gitu. Satu Allah ditambah satu Allah yaitu Putra tambah satu Allah lagi yaitu Roh Kudus. Jadi total 3 Allah. Gitu loh. Jadi gimana ya? Kalau saya bilang total 3 Allah di sini. Ya kan? Harusnya kalau dijumlah jadinya 3 Allah. Kok malah 1? Bisa tambah-tambahan apa enggak sih? Kalau saya punya gini. Ya. 3 mangga misalnya. Jangan 3 deh. 12 ya, biar enak ngitungnya jadinya satuan gitu ya. 12 mangga. 1 mangga tak tambahin 1 mangga sampai total 12 mangga, maka itu saya bisa katakan 1 lusin mangga itu jadi 1 lusin. Jadi 1 lusin mangga itu terdiri dari 12 buah mangga ya. Nah, bukan 1 lusin ditambah 1 lusin ditambah 1 lusin sampai total 12 lusin dijumlah jadi 1 lusin. Nggak kayak gitu. Jadi makanya di sini saya mau bilang tidak ada kesetaraan di sini. Ya, maka kita harus mencari makna asli firman itu adalah Allah itu seperti apa. Karena di sini jelas bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti firman itu harusnya adalah 2 pribadi yang berbeda dengan Allah. Kalau dikatakan firman jadi 1 dengan Allah, ini misalnya firman itu kan perkataan Allah. Loh iya, perkataan Allah itu yang keluar dari mulut Allah gitu kan. Bukan yang masih masih di dalam diri, belum terkatakan lalu belum jadi suatu ciptaan. Itu bukan seperti itu ya. Karena Yesus itu kan diciptakan itu memang dari firman. Segala sesuatu diciptakan Allah itu juga berfirman gitu loh. Alam semesta dijadikan dengan berfirman, binatang berfirman, cakrawala juga berfirman gitu loh. Siang malam juga dengan berfirman. Nah, ini belum bisa bisa dikatakan dia tuh adalah sang firman karena dia ini adalah hasil ciptaan dari Allah berfirman. Jadi sudah berbeda di sini. Sudah jadi satu ciptaan dari apa? Dari perkataan Allah, yaitu firman-Nya. Jadilah sang firman. Gitu loh. Jadi kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti 2 ini adalah 2 pribadi yang harusnya berbeda. Kebersamaan itu suatu kondisi di mana ada beberapa pribadi sedang bersama-sama. Gitu loh. Lalu dikatakan di situ firman itu adalah Allah. Nah, jadi di sini kata Allah sendiri itu memang pakai kata theos. Tapi nggak ada kata sandang hotheos atau theon. Di sini langsung pakai theos ya. Artinya sangat luas sekali berarti. Jadi theos ini sepadan dengan Elohim yang artinya juga adalah seseorang yang punya divine otoritas, seorang yang diberikan kuasa. Apakah saya ngawur ngomong begini? Silahkan buka Keluaran 7 ayat 1. Di sana sudah terjelaskan sekali bahwa Musa juga diangkat seolah-olah seperti Elohim juga. Lalu kalau masih kurang silahkan buka Mazmur 82 ayat 6. Di sana juga udah cukup menjelaskan bahwa Elohim itu banyak. Tapi nggak semuanya dengan jelas mengarah kepada Bapa. Yang jelas-jelas mengarah kepada Bapa adalah theon. Jadi theos yang pakai kata
sandal. Oke. Jadi di sini jelas Yesus bukan Allah, melainkan dia adalah penerima kuasa dari Allah. Mari kita lihat untuk menjelaskan penjelasan saya tadi. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat yang ke 33 mulai sampai 36 ya. Yohanes 10 ayat 33 sampai 36. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ada tuduhan kepada Yesus bahwa Yesus menyamakan diri dengan Allah, theon di sini ya. Menyamakan diri dengan Bapa. Ada tuduhan seperti ini. Lalu apa jawab Yesus? Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jadi Elohim ini banyak ya. Elohim ini banyak. Yang bisa disebut Elohim itu banyak. Makhluk ilahi pun bisa disebut juga Elohim. Malaikat-malaikat yang di Mazmur 82 ayat 6 itu juga bisa disebut Elohim. Ya. Jikalau mereka, ayat 35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan? Dia, Yesus, yang dikuduskan oleh siapa? Bapa. Dikuduskan oleh Bapa. Dan yang telah apa? Diutusnya ke dalam dunia. Engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jadi Yesus di sini menjelaskan bahwa ya, siapapun bisa dikatakan sebagai Allah, berkuasa. Di sini Yesus itu tidak menjawab bahwa dia menyamakan diri dengan Allah, tidak. Justru malah di ayat ke-36, loh, kamu masih mau ngatain aku menghujat Allah tak? Kalau aku bilang aku anak Allah. Nah, jadi Yesus itu tidak mengiyakan tuduhan bahwa dia menyamakan diri dengan Allah, tetapi dia meneguhkan klaim atau pernyataan bahwa dia adalah anak Allah, bukan Allah. Bukan Allah yang maha kuasa, biar semua paham. Dia tidak menyamakan diri dengan Allah yang maha kuasa. Ya. Karena di sini dia juga berkata dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia. Haleluya. Ya. Dikuduskan oleh Bapa. Jelas. Dan diutusnya ke dalam dunia. Wes jelas-jelas banget, nyata. Bahwa di sini Yesus berkata bahwa Yesus meneguhkan bahwa dia ini diutusnya. Jadi tidak ada kesetaraan di sini. Ya. Kalau kita merujuk tadi kepada ayat yang tadi, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Di sini Yesus menegaskan bahwa yang dimaksud Allah itu adalah jugalah anak Allah, karena nih ayat yang ke-36, ayat yang ke-35, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Berarti Allah juga bisa berarti
kepada siapa firman itu disampaikan. Yesus menegaskan dirinya hanya penyampai firman, bukan setara dengan Allah yang menguduskannya dan mengutusnya ke dalam dunia. Jadi di sini sudah jelas, Bapa ya Bapa, anak ya anak. Jadi tidak ada kesetaraan antara Bapa dan anak. Oke? Di sini sudah clear. Yang belum clear kan di pikiran Anda semua yang masih kekeh Trinitas. Di pikiran saya udah clear. Udah jelas bahwa Yesus ini dikuduskan oleh Bapa dan diutus ke dalam dunia. Oke? Jadi tuduhan-tuduhan teman-teman semua kepada kami yang berkata bahwa kami ini murtad, kami ini saksi Yehova, kami ini meninggalkan kasih karunia, itu sama sekali tidak benar. Karena justru malah kami Unitarian ini justru meneguhkan status daripada Yesus yang adalah Kristus. Sekalian tak sampaikan di sini bahwa Yesus Kristus itulah adalah utusan yang tidak setara dengan yang mengutusnya. Oke? Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa Yesus bukanlah Bapa, Bapa juga bukanlah Yesus. Walaupun ada aku dan Bapa adalah satu. Bukankah kita pun juga dan para murid Yesus juga adalah satu juga dengan Bapa? Barang siapa yang menuruti kehendak Bapa juga menjadi satu roh dengan Bapa. Oke, teman-teman, saya cukup penjelasan dengan apakah Yesus setara dengan Bapa dan sudah sangat terjawab. Jika masih ada pertanyaan, silakan tanya dengan santun. Yang tidak santun tidak saya jawab, atau nggak akan saya tanggepin buat apalah. Ya, yang datang dengan emosi, biarlah Anda pulang dengan emosi. Ya, jadi saya tidak merasa harus menjawab orang yang sedang emosi. Ya, biarin aja orang yang datang udah di komen mau marah-marah seperti apa, ya itu urusan Anda. Ya, tapi bagi Anda yang mau mencari kebenaran dan sangat serius untuk mau cari tahu, mau tanya-tanya lebih lanjut, silahkan komentar. Oke. Dan ada satu bagian terakhir kita bahas lagi soal ketidaksetaraan Yesus dengan Allah, dan ini sangat telak banget ya. Ini adalah bagian terakhir dan di sini sangat-sangat telak sekali ya. Menjelaskan bahwa Yesus Kristus bukanlah Allah ya. Tidak setara dengan Allah, dan jelas lebih tinggi Allah yang maha tinggi, yaitu Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Jika ada yang disebut Allah selain Bapa, maka tentu itu bukan sosok Allah yang benar dan tentu bukan Allah yang maha tinggi. Oke? 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kepala dari Kristus ialah Allah.
Kristus masih punya kepala. Ya. Nanti mau sanggahan apa lagi silahkan ya. Yang jelas tertulis di sini adalah kepala dari Kristus ialah Allah. Ada yang nuduh saya comot-comot ayat, mau saya bacain satu pasal. Ya. Karena gimana ya? Benar-benar di sini bagian ini sudah sangat menjelaskan gitu loh. Mau dibacain satu pasal kah? Mau dibacain satu ayat ini saja kah? Tidak mengubah pesan aslinya. Oke? Jadi kepala dari Kristus ialah Allah. Kristus jelas bukan Allah. Karena Allah bukan Kristus, tapi Allah adalah kepala Kristus. Kristus bukan Allah, tetapi Kristus adalah anak Allah. Begitu ya. Tak ulangin. Kristus bukanlah Allah, karena Kristus adalah anak Allah. Allah bukan Kristus, karena Allah adalah kepala Kristus. Oke? Salam santun semuanya. Selamat berpikir. Mau nyanggah pakai ayat apa lagi? Mau emosi atau mau jawab pakai apa lagi? Monggo silahkan ya. Tetapi ya yang santun, buka hati, buka pikiran, supaya kebenaran masuk, menguasai dan memerdekakan kita ya. Jadi teman-teman, jangan terlalu keras ya. Coba netral aja dalam menanggapi video ini. Diselidikin, jangan pakai kamu membela diri, menguatkan pendapatmu soal Trinitas. Jangan. Netral aja. Nanti nuranimu akan berkata kok, mana sih yang benar? Ya. Saya pun dulu seperti Anda semua sangat kekeh di dalam ajaran Trinitas. Tapi saya terbuka setelah 11 tahun membaca Alkitab, dari 2011 sampai 2022 baru yakin bahwa sepenuhnya Allah itu adalah Esa dan bukan Tritunggal. Oke? Salam santun semuanya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bapa Yahweh Elohim Elohenu memberkati kita. Amin.